Halo Halo semuanya. semuanya. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai kerajaan Majapahit. Namun sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Dana Safitri Arta, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Iwayan Bagus Parata Putra, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Iputu Gading Satria Raditya, nomor absen 14. Nah, kalian udah pada tahu kan anggota kelompok 11? Sekarang, yuk kita masuk ke materi. Nah, yang pertama ada sejarah kerajaan Majapahit yang bakal dijelasin sama Parwata. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 hingga 1309, bergelar Sri Kertarajasa Jayawarda. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Menurut Nagara Kartagama, Raden Wijaya adalah anak dari Dyah Lembu Tar, cucu Mahisa Cambaka. Kakek ini adalah anak dari Mahisa Wong Teleng, putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa adalah pendiri dinasa Rajasa yang kemudian menurunkan raja-raja Singosari dan Majapahit. Naskah ini memuji Lembu Tal sebagai seorang prawira Yuda yang gagah berani dan merupakan ayah dari Raden Wijaya. Selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 hingga 1809. Hayam Wuruk memerintah Kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan Filipina. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit merupakan salah satu aspek yang menunjukkan kemajuan dan kejayaan Kerajaan Majapahit. Majapahit mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang beragam dan saling terkait seperti pertanian, perdagangan, pajak, pertukangan, dan kerajinan tangan. Majapahit dapat menjalin hubungan dagang yang erat dengan kerajaan-kerajaan asing, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit digolongkan menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, candi. Kehidupan budaya selama masa Kerajaan Majapahit menghasilkan wujud berupa bangunan candi. Adapun jumlah candi yang menjadi peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu Candi Penataran di Blitar, Candi Tikos di Mojokerto, Candi Tegowangi di Kediri, Candi Surawana di Kediri, Candi Sawantar di Blitar, Candi Uringin Lawang di Mojokerto, Candi Pari di Sidoarjo, dan Candi Sukoh di Karanganyar. Kedua, kitab. Adapun kitab peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu yang pertama, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kedua, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ketiga, Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular. Keempat, Kitab Kunjara Karna. Dan yang kelima, Kitab Partayatnya. Ketiga, prasasti. Prasasti yang jadi peninggalan Kerajaan Majapahit meliputi Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Canggu, Prasasti Bilulo, Prasasti Parung, Prasasti Kudadu, Prasasti Kumarta, Prasasti Prapanca Sarapura, Prasasti Balawi, dan Prasasti Karangbogem. Raja-raja dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya, dari tahun 1293 sampai dengan tahun 1309. Yang kedua ada Sri Jaya Negara, dari tahun 1309
sampai dengan tahun 1328. Yang ketiga ada Sri Gitarja dari tahun 1328 sampai dengan tahun 1350. Yang keempat ada Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1389. Yang kelima ada Wikramawardhana dari tahun 1389 sampai dengan tahun 1429. Yang keenam ada Ratu Suita dari tahun 1429 sampai dengan 1447. Yang ketujuh ada Brawijaya pertama dari tahun 1447 sampai dengan 1451. Yang ke-8 ada Brawijaya II dari tahun 1451 sampai dengan tahun 1453. Yang ke-9 ada Brawijaya III dari tahun 1456 sampai dengan 1466. Yang ke-10 ada Brawijaya IV dari tahun 1466 sampai dengan 1468. Yang ke-11 ada Brawijaya V dari tahun 1468 sampai dengan 1478. Yang ke-12 ada Brawijaya VI dari tahun 1478 sampai dengan 1489. Nah, selanjutnya ada Patih Udara dari tahun 1489 sampai dengan 1527. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1389 setelah wafatnya Hayam Wuruk. Terjadilah perebutan tahta antara putri mahkota, yakni Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana, dan putra dari selirnya, yakni Wirabumi. Perang Legrek yang dimenangkan oleh Wikramawardhana melemahkan kerajaan Majapahit pada daerah kekuasaannya, terutama di luar Jawa. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi. Terima kasih.